Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih penyelenggara syariah, dan utamanya tentu pada para jamaah sekalian, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, kita tetap diberikan keimanan dan keislaman oleh Allah. Bahkan kita juga diberikan kesehatan serta kekuatan plus kesadaran, sehingga pada hari ini, pada saat ini, pada bulan ini, kita tetap mau melaksanakan bagian dari kewajiban hamba, yakni melaksanakan ibadah puasa yang utamanya, yakni puasa di bulan Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu sudah merupakan terjemahan untuk bahasa Indonesia. Puasa di dalam Al-Quran ada dua kata atau dua lafaz yang kemudian ketika di Indonesia kan itu menjadi hanya puasa. Yang pertama adalah saum, itu ketika diterjemahkan menjadi puasa. Yang kedua adalah siam, yang saat diterjemahkan juga sama-sama puasa. Tentu walaupun secara umum antara siam dengan saum itu adalah sama, namun demikian kiranya dengan adanya penggunaan bahasa atau lafaz yang berbeda, menurut ahli bahasa setelah diteliti sekian lama, akhirnya didapatlah bahwasanya dengan penggunaan kata yang berbeda itu juga akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Namun demikian ketika di Indonesiakan atau diterjemahkan artinya sama-sama puasa. Kalimat saum atau lafaz saum sendiri itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali, yakni di surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi Siti Maryam bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Sementara itu kata siam sendiri di dalam Al-Quran itu ada yang menyebutnya sejumlah 7 kali, ada yang menyebut sejumlah 8, dan ada yang menyebutnya adalah 9 kali. Dalam hal ini saya mengikuti yang 9 kali, karena ketika di aplikasi Al-Quran Kemenak itu dicari dengan lafaz siam, munculnya itu ada 9. Salah satu di antaranya adalah yang sudah kita kenal semuanya di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu saudaraku sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, siam itu lebih ke arti fikih, yakni menahan atau tidak melakukan makan dan minum serta berhubungan badan antara suami dan istri yang disertai dengan niat sejak fajar hingga waktu maghrib. Itu definisi yang sering disampaikan atau yang ditulis terkait dengan siam. Berbeda halnya dengan saum.
Saum itu dimaknai as-samtu, yakni berdiam, tidak berbicara. Diam, tidak berbicara. Dan kemudian para ahli bahasa itu juga menyatakan bahwasanya ketika satu lafadz itu terdiri dari kata yang sama misalnya, namun ada lafadz yang lain, itu jumlah lafadznya lebih banyak, maka semakin banyak huruf yang membentuk lafadz itu, maka artinya akan semakin tertuju secara khusus. Sama halnya ketika berbicara antara siam dengan saum. Jadi ketika kita siam itu 4 huruf, shad, ya, alif, mim, maka artinya akan lebih khusus dibandingkan saum yang hanya terdiri dari 3 huruf, yakni shad, wawu, dan mim. Dalam hal ini ternyata saum ada yang mengatakan menahan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kejauhan dari Tuhan. Jadi juga harus diam, baik diam itu secara lisan, kemudian penglihatan, pendengaran, bahkan sampai kepada hati. Nah, dari sini saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nuwun sewu ngajinya hari ini agak berat. Karena tadi saya sudah kadang dipanggil profesor kan ya Eman. Sebenarnya enggak itu tadi yang ingin saya sampaikan. Karena panggilan yang menggelitik buat saya ya agak berat ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara terkait dengan perintah puasa, yakni ditujukan kepada orang-orang yang beriman, maka dalam kajian-kajian keagamaan, keilmuan yang terkait dengan puasa, di samping ada yang menggolongkan puasa itu menjadi 3 kelompok, yakni golongan orang awam, kemudian khos dan khawasul khawas, maka ada pula yang menyatakan menjadi 4. Yang pertama yakni sesuai dengan panggilan di dalam Al-Baqarah 183, yakni iman, yakni tingkatan pertama itu adalah mukmin. Jadi ketika kita telah bisa menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan antara suami dengan istri yang disertai dengan niat, maka puasa kita atau kita yang melaksanakan puasa seperti itu sudah bisa dikatakan sebagai puasanya orang yang mukmin. Nah, ketika ingin meningkat atau ingin lebih dari itu, maka puasa tidak cukup hanya dengan menahan itu tadi, tetapi harus bisa meningkat, lebih menahan ke pembicaraan atau lebih baik diam, kecuali berkata yang lebih baik, falyakul khairan aw liyasmut. Sebab perlu diketahui saudara yang berbahagia, ketika kita berbicara itu di dalam penelitian ada 3.500 sel-sel itu yang harus bekerja ekstra menghubungkan antara lisan, antara mulut dengan hati, dengan otak, dengan pikiran. Luar biasa. Itu kalau bicara kita benar, misalnya bicara seperti saya ini, bicara benar, itu sudah menghubungkan 3.500 sel. Nah, ketika terjadi kebohongan, itu serupa lebih banyak lagi sel-sel yang harus bekerja. Bohong lagi, semakin banyak. Bukan hanya semakin banyak saja yang harus terlibat untuk sel-sel untuk pembicaraan itu, namun kerjanya juga semakin berat karena harus menyiapkan ini dan itu. Tidak luput misalnya seperti kita ketika kita melakukan satu kebohongan, maka bagaimana agar kebohongan kita itu tadi tidak diketahui. Kita pun kan juga membuat kebohongan yang lain. Ketika kebohongan yang lain itu
biar tertutupi, satu ketika kita juga akan membuat kebohongan yang lain. Begitu seterusnya. Nah, disitulah menurut hasil penelitian sampai 3.500.000. Jadi 3.500.000 sel yang harus terlibat ketika kita berbicara. Maka dari itu benar apa sabda Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi lebih baik berkata baik, manakala tidak bisa maka berdiam atau cukup berdiam, tidak berkata-kata. Dari sini saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu Siti Maryam itu ketika berpuasa atau tidak berbicara atau diam itu sudah sejak lama atau hanya ketika saat ditanya oleh orang-orang yang lewat yang bertanya kepada Bunda Siti Maryam tentang anaknya. Kalau misalnya Siti Maryam itu sudah sejak lama berpuasa diam atau hanya berkata yang benar dan yang baik, maka amat sangat wajar ketika putra yang dilahirkan itu menjadi putra yang luar biasa. Jadi ketika orang diam, banyak diam, berkata yang benar, itu saja bisa menghasilkan yang demikian besarnya satu keturunan. Apalagi manakala kita bisa juga menahan dari lapar, kemudian minum dan syahwat. Sebab saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ketika syahwat makan, ketika seseorang itu banyak syahwat makan, maka kesana kemari yang dicari itu adalah makanan. Hari ini mungkin bisa nyari sate, besoknya nyari gulai, besoknya lagi nyari pecel. Pecel itu ketika sudah ketemu dengan pecel, esoknya ingin rawon, setelah ingin rawon ingin hati yang katanya enak, katanya sudah tidak enak karena sudah sering dimakan, maka dicarilah sambal pun akhirnya menjadi sambal korek. Seperti itu. Dan ketika seseorang itu dirasuki nafsu syahwat, maka orang tersebut, ini saya hanya menyampaikan hasil penelitian, orang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun untuk mengumpulkan harta. Sebab apa? Syahwat itu bisa dibeli dengan harta. Itu hasil dari sebuah penelitian. Nah, dari situ saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka benar bagi kita orang-orang mukmin awal agar bisa mencapai la'allakum tattaqun, hal-hal yang pokok, yang manusiawi sekali, yakni makan dan minum serta berhubungan suami istri, padahal itu sah, itu yang harus atau awal yang ditahan sejak subuh hingga maghrib. Bila hal itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah kita pun akan menjadi mukminin. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa menjaga itu semuanya naik tadi menjadi saum, jadi siam menjadi saum, kita kemudian menjadi muhsinin. Setelah muhsinin kita bisa, insya Allah juga akan naik menjadi mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Apa yang dilakukan dengan puasa itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan untuk dirinya. Maka di dalam sabda Rasul dalam hadis qudsi bahwasanya puasa itu adalah untukku, maka akulah yang akan mempahalainya. Kan seperti itu. Nah, dari situ subhanallah, maka benar antara satu ayat dengan ayat lain itu sangat terhubung. Begitu pula ayat dengan hadis itu juga sangat terhubung. Belum lagi nanti kalau kita hubungkan dengan ayat yang 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ketika kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan,
Sesungguhnya ada apa? Sering ketika hal ini kita tanyakan, kenapa kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan? Jawabnya selalu agar menjadi orang yang takwa. Agar menjadi orang yang takwa itu adalah akibat. Tetapi kenapa? Ada apa yang melatar belakangi sehingga kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Tiada lain dan tiada bukan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Sebab di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah petunjuk suci. Al-Qur'an itu adalah petunjuk keselamatan. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Zat yang Maha Suci, dibawa oleh Jibril yang suci, kemudian diterimakan kepada hamba Allah yang suci, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan di bulan suci, yakni bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang ke-9. Maka tadi ada hubungannya pula. Ketika siam di dalam Al-Quran itu juga disebut sebanyak 9 kali. Ketika ditambah 1 maka menjadi 10. Maka ketika kita sampai ke bulan Syawal, ketika malam Idul Fitri, kita akan bertakbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Maka yang ada itu hanya 1. 10 itu kan 1 sama 0. Maka kembali semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ilmu cocok logi. Ya, ini ilmu cocok logi. Saya lanjutkan kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang mukmin kemudian sudah menjadi muhsin, kemudian menjadi orang yang ikhlas agar meningkat menjadi takwa, mau tidak mau kita pun juga harus bisa mendapatkan nilai atau ajaran-ajaran dari Al-Quran bisa masuk ke dalam diri sanubari kita. Untuk mendapatkannya, karena ini adalah hal-hal yang suci, sudah barang tentu kita harus menyiapkan diri kita ini suci. Jangan terlalu banyak berharap nilai-nilai dan ajaran Al-Quran itu bisa masuk kepada diri kita. Walaupun kita begitu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, kita begitu banyak hafal hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau hati kita tidak suci, jikalau diri kita tidak suci. Nah, untuk mensucikan kita, tiada lain dan tiada bukan, kita diperintahkan berpuasa. Kita harus bisa menahan lapar dan dahaga. Kita harus bisa menahan tidak berhubungan dengan keluarga, walaupun itu sah adanya. Kita harus bisa menahan bibir dan lisan kita. Kita harus bisa menahan mata kita. Kita harus bisa menahan telinga kita. Kita harus bisa menahan tangan kita, dan seterusnya. Saudaraku sekalian, salah satu ayat di antaranya kehancuran manusia itu adalah dari tangan-tangan manusia. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan engkau jatuhkan, hancurkan dirimu karena tangan-tanganmu. Tangan bisa berarti kekuasaan. Tangan dalam hal ini juga bisa berarti tangannya sesungguhnya. Tangan dalam hal ini hari-hari ini bisa berarti itu adalah jari jemari kita. Kalau dulu orang sering mengatakan mulutmu adalah harimau, hari ini bukan lagi hanya mulutmu harimaumu, tetapi jari jemarimu itu adalah harimaumu. Betapa tidak banyak orang bertengkar, betapa tidak banyak orang bermusuhan, banyak keluarga yang kemudian akhirnya terjadi perceraian. Itu tiada lain dan tiada bukan hari-hari ini banyak dikarenakan berangkat dari jari jemari kita. Orang bertengkar hari ini tidak menggunakan lisan. Orang bertengkar tidak harus bertatap muka, tetapi bertengkar di dalam medsos, yakni melalui jari jemari kita. Oleh karena itu hari ini bukan saja mulutmu harimaumu, tetapi tanganmu, jari jemarimu itu adalah juga harimaumu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir bila kemudian nilai-nilai Al-Quran telah bisa masuk di dalam diri sanubari kita, tentu bukan hanya kenyamanan,
kebahagiaan, keselamatan ketika kita hidup di dunia. Namun terlebih yang selalu kita harapkan adalah kebahagiaan, keselamatan ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dalam hal ini adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian kita telah masuk kepada golongan yang muttaqin sebagaimana ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka benar adanya napa ngarani dua farhatani, as-saim farhatani. Orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika iftar, ketika berbuka puasa, yakni terkait dengan kita menahan kaitannya dengan fisik. Dan yang kedua, inda liqa rabbik, ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi ketika orang-orang muttaqin setelah selesai puasa nanti akan bertemu dengan Tuhannya. Namun ketika kita masih berada di alam dunia ini, masih fisik kita yang lebih banyak kita gunakan, maka ketika kita berbuka itulah menjadi bagian dari kebahagiaan kita. Oleh karena itu kita berdoa, memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan ketika kita berbuka puasa, namun terlebih ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian dan keselamatan, tidak hanya untuk kita tetapi mudah-mudahan inti untuk semua keluarga kita, semua kerabat, handai tolan, bahkan untuk seluruh hamba Allah yang beriman. Allahumma amin. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.